Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia 11 IPA 4 yang beranggotakan Anis Aisyah, Anton Kurniawan, Diki Astroli, Eva Yulianti, Jodiansyah, Hani Putri Wulandari, Piska Jusifanda, Ruby Ibnu Anantara, Sabila Lutfia Romadani, Vanessa Olivia Romadani, Winda Setiawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Dan guru pembimbing kami, Ibu Laili Atika. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang. Jepang terlihat sebagai penjajah di saat menjalankan ekonomi perang. Di saat Jepang menduduki Indonesia, objek-objek vital, alat-alat produksi telah hancur, sehingga pada awal pendudukan Jepang sebagian besar lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan kehidupan ekonomi untuk menjalankan roda ekonomi. Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan sisa-sisa persediaan barang diperketat. Guna mencegah meningkatnya harga barang, dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan dijatuhkan hukuman berat bagi pelanggarnya. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Menjelang kedatangan invasi militer Jepang masuk ke Indonesia, ada sebuah sekolah rakyat 3 tahun dan 6 tahun yang diasuh oleh badan swasta yang merupakan sekolah pada masa Belanda. Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah tersebut. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi atau perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam merasakan pendidikan. Pendidikan juga digunakan Jepang untuk mengajarkan budayanya. Contohnya saat pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara bendera mengibarkan bendera Jepang dan penghormatan ke arah matahari terbit. 3. Pengerahan Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Mereka meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria, dan terjangkit penyakit. Tenaga kerja yang disebut Romusa diperlukan untuk membangun prasarana perang. Selain itu, mereka dipekerjakan di pabrik-pabrik dan di pelabuhan-pelabuhan. 4. Perang melawan sang tirani. A. Perjuangan kooperatif. Perjuangan ini adalah perlawanan yang paling pasif, karena dalam perlawanan ini para tokoh rakyat Indonesia bekerja sama dengan Jepang dan bekerja untuk Jepang. Namun diam-diam dan secara pelan namun pasti, para tokoh rakyat Indonesia membalikkan keadaan menjadi berpihak pada rakyat Indonesia. Contoh tokoh-tokoh di perlawanan ini adalah Insinyur Soekarno, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan DRS Muhammad Hatta. Keempatnya merupakan pimpinan putra atau pusat tenaga rakyat. B. Perjuangan bawah tanah. Perjuangan atau perlawanan ini hampir sama seperti perlawanan kooperatif, namun bedanya adalah perlawanan ini juga dilakukan secara tertutup atau rahasia. Jadi selain para tokoh rakyat Indonesia bekerja untuk Jepang, diam-diam mereka juga menghimpun kekuatan rakyat untuk berjuang mencapai Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh perlawanan ini adalah Ahmad Subarjo, Sukami, Amir Syarifuddin, dan Sultan Syahrir. C. Perlawanan angkat senjata. Perlakuan Jepang yang tidak berperi kemanusiaan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Kebencian ini bertambah ketika di beberapa tempat Jepang menghina aspek-aspek keagamaan. Beberapa wilayah yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. 1. Perlawanan Tasikmalaya. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pimpinan Pondok Pesantren Sukamanah, pada tanggal 25 Februari 1944, melawan Jepang dengan persenjataan tradisional saja. Beliau ditangkap pada tanggal 25 Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh penjajah Jepang. 2. Perlawanan Rakyat Indramayu. Perlawanan ini timbul karena ada pemaksaan Jepang dalam mengumpulkan padi dari rakyat Indramayu. Bulan April 1944, muncul perlawanan di Kaplongan, Karangampel. 3. Perlawanan Rakyat Kalimantan. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pangsuma.
yang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945. Hingga 13 Mei 1945, kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya, Pangsuma memenggal Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempetai Kaisu Magatani di Meliau. Pasukan berani mati pada masa Jepang. Selain itu, pimpinan perusahaan kayu lainnya di Nichiren Sotsogi juga dipenggal. Peristiwa ini semakin membakar semangat orang-orang Dayak untuk melakukan perlawanan. 4. Perlawanan Rakyat Aceh. Timbul perlawanan pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil di Chot Pleeng. Gagal dan Tengku Abdul Jalil ditembak Jepang. Ada juga perlawanan yang dipimpin Abdul Hamid, gagal juga karena dia menyerah setelah diancam akan dibunuh seluruh keluarganya. 5. Perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air atau yang disebut dengan Peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Syodancho Supriyadi. Ia adalah seorang Syodancho atau komandan peleton Peta. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Namun perlawanan tersebut dapat diredam oleh Jepang. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.